Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin dua resep gorengan sejuta umat ya. Nah, resep pertama di sini akan saya bikin martabak daun kucai mini ya teman-teman, atau martabak telur daun kucai mini gitu ya. Nah, ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah atau buat ide jualan juga. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya. Di sini ada cabai merah, ada daun kucai, ada daun bawang juga yang sudah saya rendam sebelumnya menggunakan air garam ya. Kemudian ini kita bilas dan cuci bersih kembali ya sebelum diiris-iris. Nah, di sini daun kucainya itu saya menggunakan ada sekisaran 1 kiloan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan daun kucai muda ya, bukan yang tua, jadi warnanya masih sedikit putih-putih. Nah, kemudian ini kita bilas kembali hingga bersih ya. Nah, setelah dicuci bersih kemudian ini kita potong-potong. Nah, potong-potongnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini daun kucai sudah kita potong-potong semuanya. Lanjut, ini daun kucai sisanya kita potong-potong juga. Nah, kemudian lanjut ini kita potong-potong daun bawangnya juga ya. Kemudian ada cabai merah juga kita potong-potong. Buat teman-teman yang nggak mau dikasih dengan cabai merah, boleh di skip ya cabai merahnya. Nah, karena saya maunya dikasih cabai merah supaya nanti itu ada sensasi pedasnya ya. Kemudian di sini ada 5 butir telur, ini kita pecahkan, taruh di mangkok, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan ada garam ya, garam sama kaldu jamur ya teman-teman. Kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata kemudian di sini ada sayur-sayur yang sudah kita potong-potong tadi ya. Pertama, kemudian kita tuang telurnya ke dalam wadah. Nah, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Nah, pokoknya mudah sekali dan simpel sekali cara membuatnya ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata ya. Pastikan rasa sebelum dibungkus ya teman-teman, supaya rasanya pas gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini ada 1 bungkus kulit lumpia ya. Nah, ini kita buka dan selanjutnya ini kita buka per lembar gitu ya, atau per satu gini. Ini kita buka semuanya. Nah, setelah dibuka semuanya kulit lumpianya, kemudian ini kita isi dengan isian sayur dan telur tadi yang sudah kita bikin pertama tadi ya teman-teman. Nah, ini kita isi secukupnya, kemudian ditutup pelan-pelan seperti ini saja. Kemudian di sini sudah saya siapkan minyak yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Ini sudah panas, kemudian kita goreng martabaknya. Nah, lakukan hal yang sama sampai dibungkus seperti ini semua ya teman-teman. Nah, ini cara bungkusnya saya menggunakan piring ya, supaya tidak ada air dari telurnya ya teman-teman. Nah, setelah dibungkus kemudian kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan seperti ini ya.
Nah, cara gorengnya kita isi secukupnya saja, jangan terlalu banyak-banyak ya. Ini sudah pas. Ada berapa biji ya di sini. Nah, kemudian kalau di bawahnya sudah sedikit menguning, kemudian ini kita balik ya teman-teman, dan goreng kembali hingga warnanya itu kuning-kuning keemasan, semuanya merata atas bawah ya. Nah, ini warnanya sudah kuning-kuning keemasan semuanya atas bawah seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu gosong-gosong, kalau terlalu gosong nanti rasanya berbeda ya, tidak gurih lagi. Nah, kemudian ini kita angkat. Nah, seperti biasa teman-teman, setelah diangkat kemudian ditiriskan dari minyaknya ya sebelum ditata di piring. Nah, kemudian ini kita goreng sisanya lagi ya. Pokoknya lakukan hal sama sampai adonan telurnya itu habis digoreng semuanya. Nah, ini goreng-goreng kembali seperti yang pertama tadi ya, sampai kuning-kuning keemasan semuanya atas bawah merata. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, warnanya sudah cantik, sudah kuning-kuning keemasan glowing gitu ya. Nah, kemudian ini kita angkat, dan setelah diangkat ditiriskan juga dari minyaknya ya. Nah, setelah ditiriskan dari minyaknya, kemudian ini kita tata di piring. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya sangat menarik ya, warnanya itu kuning-kuning keemasan merata, glowing, cantik banget ya. Nah, kemudian ini hasilnya martabak telur daun kucai ya teman-teman, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget ya, enak, gurih, mantep pokoknya. Nah, kalau buat teman-teman ada cabai rawit itu lebih cocok sekali, karena memang di Hongkong itu kalau kita nggak lari ke toko Indonesia itu tidak mendapatkan cabai rawit, jadi kita pakai cabai apa adanya saja, karena berhubungan di dalamnya sudah ada irisan cabai ya teman-teman, dan ini rasanya itu sudah pedas sebenarnya ya, mau dicocol dengan saus pedas juga mantap banget. Nah, buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba, barangkali buat ide jualan ini cocok sekali ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu mendoan ya, mendoan tempe. Di sini ada 2 emplek tempe ya teman-teman. Kemudian ini kita iris dan dibuang terlebih dahulu ya bungkusan plastiknya. Nah, ini tempenya saya beli 1 empleknya itu $13 ya teman-teman, $13 Hongkong maksudnya ya, sekisaran 25.000 ya kalau rupiahnya ya. Walaupun menurut di Indonesia ini mahal ya, tapi kalau di luar negeri ya apapun dan berapapun harganya pasti kita beli, karena memang kita lagi kepingin, itu tidak bisa ditunda teman-teman. Kalau kita lagi kepengen mendoan atau gorengan atau apapun, nggak peduli dengan harganya ya, yang penting kita bisa makan apa yang kita inginkan ya. Nah, kemudian setelah kita dibuang itu plastik bungkusannya, ini kita iris-iris seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita iris-iris semuanya tempenya, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan wadah ya. Kemudian kita kasih di sini ada 2 siung bawang putih dan secomot ketumbar ya yang sudah dihaluskan sebelumnya. Nah, kemudian kita tambahkan ada garam seikhlasnya, kita kasih secukupnya saja, pakai insting masing-masing ya. Kemudian kita kasih di sini ada air ya teman-teman, kita kasih air secukupnya juga, kita tuang ke dalam wadah bersamaan dengan bumbu, kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata dan garamnya larut ya. Nah, di sini saya menggunakan air hangat ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk supaya garamnya itu larut. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan tempe ya yang sudah kita iris-iris tadi, kita masukkan ke dalam bumbu. Nah, di sini fungsinya itu tempenya supaya
meresap dengan bumbu ya teman-teman. Nah, banyak ya, kebanyakan saya kalau beli mendoan itu rasa tepungnya asin tapi tempenya anyep, jadi kurang pas buat saya ya. Nah, ini trik dari saya ya, ini trik saya kalau saya bikin mendoan itu seperti ini ya teman-teman. Jadi tempenya itu direndam terlebih dahulu dengan bumbu seperti ini. Nah, ini kalau sudah dibumbuin, ini kita diamkan kurang lebih 20 menitan supaya tempenya itu beresap dengan bumbunya ya. Nah, oke, dan langkah selanjutnya di sini ada daun bawang secukupnya. Daun bawang ini kita iris-iris ya. Kita iris-iris lembut gitu. Nah, jadi trik bikin mendoan ala Hetty Widiantoko tuh seperti ini ya teman-teman. Supaya itu rasa tepung dan rasa tempe itu seimbang, jadi enggak tempenya anyep tapi tepungnya asin. Jadi kalau menurut buat lidah saya kurang pas gitu. Nah, ini setelah direndam kurang lebih 20 menitan ya, kemudian ini kita angkat dulu, taruh di piring. Nah, ini sudah kita angkat semuanya, kita angkat taruh di piring terlebih dahulu ya. Nah, dan ini airnya jangan dibuang ya. Kemudian ini kita tambahkan tepung terigu. Nah, tepung terigunya saya menggunakan segitiga biru ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi ya ke dalam wadah semuanya. Kemudian ini kita aduk-aduk. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang sempurna ya. Jangan sampai ada gerindil-gerindilan tepung ya teman-teman, supaya nanti digorengnya sempurna juga. Nah, ini sudah pas ya adonannya seperti ini. Kemudian kita masukkan tempe yang sudah kita rendam dengan bumbu tadi ke dalam wadah yang sudah kita bikin adonan tepungnya ya. Nah, ini kita lumurin tepung tipis-tipis saja ya, jangan terlalu tebal-tebal supaya tempenya juga ada gurih-gurih renyah. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon, kasih minyak secukupnya, nyalakan api lalu panaskan ya. Nah, setelah minyaknya panas, kemudian kita goreng mendoan tempenya, kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Nah, cara gorengnya secukupnya saja, jangan bertumpuk-tumpuk ya, supaya matangnya itu sempurna ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita goreng hingga warnanya sedikit berubah kuning-kuning keemasan, atas bawah merata ya. Nah, ini sudah warnanya sudah cantik ya teman-teman, ini sudah matang. Nah, kemudian setelah warnanya merata seperti ini, atas bawah kuning-kuning keemasan merata, kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat seperti biasa teman-teman, kita tiriskan dari minyaknya terlebih dahulu sebelum ditata di piring ya, supaya tidak terlalu makan minyak banyak ya. Nah, ini sudah selesai, kita angkat, kemudian kita goreng sisanya ya. Nah, pokoknya ini kita goreng sampai adonan dan tempenya habis semuanya digoreng. Nah, ini kita goreng seperti yang pertama tadi. Nah, setelah ditiriskan dari minyaknya, kemudian ini kita tata di piring. Nah, kita tata di piring seperti ini ya. Warnanya cantik sekali, cantik, menarik banget ya, tidak ada gosong-gosongnya gitu ya teman-teman, warnanya merata. Nah, ini sudah kita tata di piring ya teman-teman, dan ini hasilnya. Nah, kebetulan banget aku tuh lagi ada cabai rawit ya, jadi hari ini mendoannya ada cabai rawitnya, jadi pas banget ya mendoan dengan cabai rawit. Dan ini juga cocok banget dicocol dengan saus pedas, juga mantap teman-teman. Nah, cocok juga buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau mau buat ide jualan, atau mau buat apapun itu, ini mantap sekali. Karena memang kalau soal gorengan ini semua orang hampir suka ya teman-teman, entah gorengan bakwan, gorengan tempe, gorengan apa itu,
martabak atau apa pasti pada suka. Kalau buat orang lokal ya atau orang Indonesia ini semuanya rata-rata suka teman-teman. Nah sekarang ini kita cobain satu ya, dan ini hasilnya. Nah akhirnya kesampaian juga ya bikin mendoan untuk hari ini, dan ini dijamin enak banget, enak, gurih, mantep, dan rasa tepung dan tempenya itu seimbang teman-teman, ada rasanya. Jadi tidak tepung asin tapi tempenya anyep gitu ya. Buat lidah saya memang kurang pas. Kalau tempenya ada rasanya, tepungnya ada rasanya, itu baru pas. Oke. Nah sekian dulu ya teman-teman video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.